Oke, bisa jadi ini cuma hayalan gue aja sih, tapi gue selalu ngerasa kalau konspirasi itu seringkali adalah sebuah kebenaran yang emang sengaja dicampurin dengan omong kosong, sehingga banyak orang tuh ngelihatnya kayak, ya sekedar kebohongan atau imajinasi doang lah. Tujuannya apa? Ya buat nutupin kebenarannya, sampai akhirnya percaya konspirasi dianggap sebagai sebuah kebodohan. Berita apapun deh, kalau ada embel-embel, "Oh itu konspirasi," udah langsung dikesampingin kan tuh. Boro-boro coba riset, dipikirin aja enggak. Disclaimer dulu, lewat video ini, gua sama sekali nggak mengajak kalian untuk percaya konspirasi. Bagi gue sendiri, banyak kok konspirasi yang emang omong kosong. Gue tuh cuma mau nyampein concern gue aja. Karena label konspirasi ini, seringkali tuh bikin kita bias dalam berpikir dan menilai sebuah informasi. Dari kedua belah pihak ya, baik yang ngefans banget tuh sama konspirasi, atau yang antipati sama konspirasi. Halo guys, gua Danar. Selamat datang di diary imajinasi gua. Oke, mulai dari sini aja deh. Jadi beberapa waktu yang lalu, udah lumayan lama sih, udah beberapa bulan yang lalu. Iya, jadi ada skandal besar dari PDD, rapper di Amerika sana. Ya gue di sini bukan mau bahas skandalnya. Udah banyak juga yang bahas, lagian udah basi banget. Nah tapi gini, skandal yang udah terbukti itu kan hal-hal yang tadinya cuma dibilang, ah konspirasi doang nih. Kayak sisi gelap dunia musik, elit-elit industri musik yang punya kuasa buat memanipulasi ini itu, yang katanya mereka tuh aman dari jerat hukum, sampai isu soal pelecehan ke artis-artis di bawah umur. Semua itu tuh cuma sebatas konspirasi loh dulu. Terus giliran udah kebongkar pada ngomong gini, "Oh enggak, kalau itu emang bukan konspirasi, soalnya itu masuk akal." Well ya, semua juga bakal jadi masuk akal kalau udah terbongkar. Intinya tuh ya, gue lihat tuh selalu ada upaya buat mempertahankan status quo bahwa konspirasi adalah omong kosong belaka. Konspirasi itu cuma hal yang buang-buang waktu buat dipikirin. Padahal sebenarnya udah banyak juga kok konspirasi yang ya ternyata bener gitu. Kayak contohnya nih ya, ini ntar kalian bisa googling deh. Eksperimen MK Ultra CIA, pemantauan massal oleh NSA, ini yang dibongkar Edward Snowden. Epstein Island, apalagi ya, skandal Cambridge Analytica. Nah itu coba kalian googling deh, gue gak akan bahas satu-satu konspirasinya. Intinya ya, sebelum semua itu terbongkar dan terbukti benar, semua itu cuma dianggap konspirasi. Kan kita nggak tahu kan, siapa tahu HARP beneran device buat ngendaliin cuaca. Siapa tahu chemtrails benar-benar upaya buat depopulasi. Atau siapa tahu beneran ada secret society yang ngendaliin dunia ini. Di sini gue bilang siapa tahu loh ya. Soalnya yang barusan gue sebutkan emang belum ada yang terbukti, belum ada datanya. Tapi sebenarnya ini yang gue khawatirin juga nih. Karena kalau semua nungguin bukti, nungguin data, kita bakal selalu terlambat gak sih? Ya gue tahu sih, pasti bakal ada pertanyaan. Lah terus kalaupun kita coba pikirin, kita mau ngapain? Kita bisa apa? Emang ada hubungannya sama kita? Oke, kita bakal ke situ nanti. Tapi sebelumnya gue mau nekenin lagi. Kalau label konspirasi ini menciptakan bias yang membuat kita lupa satu hal yang sangat penting, yaitu cara kita berpikir. Dalam hal konspirasi, masalahnya tuh bukan soal percaya atau enggak. Masalahnya tuh ada di reaksi kita dalam mengolah informasi itu. Intinya ya, baik itu mereka yang antipati sama konspirasi ataupun mereka yang percaya banget sama konspirasi, keduanya ya sama-sama bias dalam menilai informasi. Kenapa? Karena dua-duanya emang malas mikir. Kecenderungannya gini, para penggemar konspirasi tuh suka, ya udah mereka nelen aja informasi itu mentah-mentah. Mereka nggak cek kebenarannya dulu, mereka nggak mikirin itu dulu. Sementara mereka yang antipati sama konspirasi juga kayak udah aja ngedismiss semua teori tanpa coba dipertimbangin dulu bukti ataupun argumennya. Dan yang konyol tuh ya, kedua belah pihak tuh saling ngebego-begoin satu sama lain. Yang antipati sama konspirasi tuh ngerasa pinter, ngerasa kayak mereka punya pikiran yang lebih logis. Sedangkan para penggemar konspirasi tuh kayak mereka ngerasa lebih tahu, ngerasa kayak mata dan pikiran mereka lebih kebuka dari orang lain. Ya gitu, karena terganggu label konspirasi, jadi ada bias di pikiran mereka. Sebenarnya malah jadi nggak bebas dalam berpikir gitu loh. Padahal kan ya kayak yang gue bilang awal-awal tadi, mungkin aja loh ada kebenaran di situ, atau mungkin ada hal penting dari informasi itu yang tentunya nggak bakal bisa kita dapetin kalau kita antipati ataupun kita nelan mentah-mentah konspirasinya. Gue ambil contoh gini deh. Jadi di Amerika sana tuh
cukup banyak warga yang protes. Mereka tuh nuntut transparansi soal penggunaan uang pajak mereka buat NASA. Ya intinya NASA tuh dianggap nggak transparan lah dalam mengelola uang hasil pajak ini. Nah terus isu ini tuh masuk jadi salah satu agenda dalam konspirasi yang digaungin sama Flat Earth Community atau komunitas bumi datar ya. Ya kalian tahu lah soal konspirasi yang satu ini. Gue nggak mau bahas konspirasinya ya. Tapi kalau gue sendiri sih nggak percaya ya sama konspirasi ini. Nah, tapi gara-gara ada embel konspirasinya, kalau ada yang ngangkat isu soal itu tuh biasanya tuh ada aja yang langsung mengcounter dengan ngomong, oh itu teori flat earth ya? Oh lu penganut bumi datar ya? Ah ini mah konspirasi nih, gitu-gitulah. Ya tapi paham kan? Padahal kan keresahan soal penggunaan uang pajak ini tuh isu yang nyata. Tapi ya jadi ketutup gara-gara ada embel-embel konspirasi tadi. Penggemar konspirasinya lebay dan mereka yang antipati juga nggak mau terbuka. Jadinya tuh isu penting yang tadinya mau didiskusikan jadi terbengkalai. Ya gue jadi kepikiran sih, mungkin emang ada ya pihak yang sengaja nyebarin konspirasi-konspirasi kayak gini. Jadi ya emang diatur, mungkin dilebay-lebayin gitulah. Tujuannya ya mungkin emang buat ngaburin fakta yang ada, buat nutupin kebenaran. Biar orang tuh pikirannya jadi bias gitu loh. Mungkin loh ya, ini mungkin. Jatuhnya kan konspirasi juga kalau kayak gitu. Terus chemtrails, itu juga bisa jadi contoh sih. Orang ngeliat tuh kan kayak, itu apaan tuh asap-asap putih yang ditinggalin pesawat? Itu bahaya gak sih? Itu polusi gak sih? Habis itu ada aja yang nyebar konspirasi soal ini. Teori depopulasi lah, atau pengendalian cuaca lah. Pertanyaan sederhana kayak tadi tuh malah jadi ketutupan sama narasi-narasi yang absurd dan aneh-aneh. Yang lebay, yang antipati tuh bilang kayak, itu mah cuma uap air, gak usah halu deh. Sementara para penggemar konspirasi tuh malah bikin teori makin liar gitu, kayak wah jangan-jangan itu bertujuan untuk mengontrol pikiran rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang jadi berhenti peduli sama pertanyaan awal, itu polusi dari pesawat bahaya gak sih? Buat lingkungan bahaya gak nih? Buat kita bahaya gak nih? Ya kan padahal itu concern yang masuk akal banget kan? Nah terus baru-baru ini ada konspirasi soal kebakaran di LA. Ada yang bilang kalau kebakaran itu disengaja. Insurance di sana pada nge-cancel semua fire insurance 3 bulan sebelumnya. Katanya sih karena udah tahu bakal ada kebakaran. Soal konspirasi pembangunan smart city gitu-gitu deh. Ya ini menarik sih, tapi gue udah mengulik soal ini. Jadi kalau kalian punya info soal konspirasi ini atau konspirasi lain yang tadi gue sebut, boleh coba tulis di kolom komentar ya. Intinya di sini tuh gue bukan mau bahas bener salahnya konspirasi itu. Mau bumi datar atau bulat, mau chemtrails itu apa, mau kebakaran LA itu kenapa. Gue bukan mau bahas ini kok. Poin utama dari apa yang gue omongin adalah jangan karena ada label tertentu, jangan karena ada label konspirasi gitu, kita jadi nutup pikiran kita dari berbagai posibilitas yang ada. Karena ya itu ada gunanya kok. Nah oke, sekarang balik ke pertanyaan tadi. Terus kalaupun kita coba pikirin, kita mau ngapain? Kita bisa apa? Dan hubungannya sama kita tuh apa? Ya jadi gini ya, kita tuh gak harus langsung ngelakuin sesuatu gitu, enggak. Sebenarnya ya cukup kita mulai dari diri kita sendiri aja. Biasain pikiran kita tuh buat ya gak antipati sama sesuatu, gak nelen info mentah-mentah, dan intinya jangan males mikir. Mulai dari situ aja. Kalau akhirnya itu ketanam di pikiran banyak orang, kan ujung-ujungnya juga bisa jadi kesadaran kolektif kan. Siapa tahu gitu, ntar ada konspirasi lain yang bisa terungkap, ataupun isu dan pesan dari konspirasi itu tuh bisa diterima banyak orang. Dan sebaiknya kita juga jangan menggampangkan loh dengan ngomong konspirasi tuh gak ada hubungannya sama kita, gak ngaruh ke kita. Sebaiknya jangan. Karena kalau ternyata mungkin konspirasi itu bener, itu ngaruh ke kita loh. Mau secara langsung ataupun gak langsung. Kayak tadi deh contohnya yang soal pajak, polusi, ya kan ada dampaknya juga ke kita. Coba, apalagi yang kira-kira berdampak ke kita ya, kalian ada kepikiran gak? Ya intinya sih ya, tetap punya pikiran terbuka lah, dan jangan malas mikir. Itu yang pengen gue sampein dari tadi. Nah oke, kalau dari kalian nih, apa aja sih konspirasi yang kalian tertarik? Apa aja konspirasi yang menurut kalian tuh wah ini kayaknya bener nih. Coba buat kalian yang mau share soal konspirasi, atau mungkin kalian punya pemikiran yang beda dari gue, atau mungkin kalau menurut kalian gue salah, boleh coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama konten ini, atau topik-topik seputar hayalan, imajinasi, kreativitas, boleh dukung gue dengan subscribe channel ini. Oke, sekian untuk topik kali ini. Sampai ketemu di khayalan-khayalan gue berikutnya.